Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Herman Setiadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Simalungun. Pada video kali ini, kita akan mengimplementasikan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun proses segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada video kali ini, kita akan praktekkan 2 kasus yang berbeda. Kasus yang pertama, Chris John tidak mengumpulkan tugas membuat laporan pengenalan dunia industri pada mata pelajaran pengendali sistem robotik. Mari kita saksikan cuplikan video kasus yang pertama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan masuk. Bapak panggil saya. Iya, silakan duduk. Terima Pak. Apa kabar kamu, Christian? Baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Baik. Bapak kemarin masuk, kamu saya lihat belum menyelesaikan tugas dari mata pelajaran Bapak pengenalan industri. Kenapa kamu belum mengumpulkan? Sebelumnya saya minta maaf, Pak, karena kelalaian saya tidak mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan kepada kami. Bapak paham, mungkin kamu banyak beban tugas dari guru yang lain, tetapi kamu juga harus menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Iya, Pak. Saya merasa bersalah telah mengecewakan Bapak. Padahal Bapak sudah memaparkan materi tersebut dengan sangat begitu jelas sehingga memudahkan kami untuk mengerjakan tugas tersebut. Christian, kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan tugas dari Bapak. Iya, Pak, alasan saya mengapa tidak mengerjakan tugas dari Bapak karena opung saya sakit, Pak, dan dirawat di rumah sakit, dan kebetulan opung saya tidak ada yang menjaga, Pak. Jadi terpaksa saya harus menjaga opung saya pada kemarin malam, Pak. Baik, kalau begitu, menurut kamu, adakah solusi supaya menjaga opung tetap bisa kamu lakukan, tetapi tugas itu tetap selesai kamu kerjakan? Iya, Pak, saya punya satu solusi bagaimana supaya saya bisa tetap menjaga opung saya dan juga bagaimana saya supaya tetap mengerjakan tugas dari Bapak, yaitu, Pak, saya harus bisa membagi waktu saya dengan baik dan saya juga harus mempunyai tekad, motivasi, dan semangat yang luar biasa supaya saya tetap bisa belajar dan mengerjakan tugas dari Bapak. Oke, bagus sekali. Kristen, masih ingat waktu pertama kita mulai proses pembelajaran dari saya di awal semester, kita telah membuat keyakinan kelas secara bersama. Masih ingat? Masih, Pak. Apa keyakinan kelas yang kamu ingat? Iya, Pak, saya ingat setiap murid itu harus mengerjakan tugas tepat waktu, dan apabila ada kendala maka terlebih dahulu harus berkomunikasi dulu dengan Bapak. Baik. Nah, itu kamu ingat, kan? Nah, Bapak percaya Kristen dapat menyelesaikan, melaksanakan keyakinan kelas kita dengan baik.
Siap Pak, saya janji Pak. Jadi menurut kamu, solusi bagaimana supaya kamu bisa menyelesaikan tugas ini? Kalau saya diberi kesempatan Pak, mohon mohon Bapak memberikan waktu untuk saya bisa mengerjakannya. Ya. Oke, boleh, silahkan. Kalau Christian kesulitan, nanti bisa minta bantuan teman yang sudah menyelesaikan tugas ini dan jadikan teman kamu itu sebagai tutor sebaya kamu agar seluruh tugas yang Bapak berikan itu bisa kamu selesaikan dengan cepat dan baik. Wah, saya sangat setuju Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang masih memberikan kepada saya supaya saya bisa mengerjakan tugas tersebut, dan saya janji Pak, saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Baik, kalau gitu. Saya kembali ke ruangan kelas dulu Pak. Oke. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Saya merasa dihargai, tidak dihukum ataupun dipermalukan atas kesalahan saya, tetapi saya bisa mencari jalan keluar dari permasalahan itu, dan saya berusaha untuk memperbaiki diri saya dan tetap mempunyai semangat yang luar biasa untuk terus kembali untuk belajar. Terima kasih Pak Herman. Selanjutnya pada kasus kedua, setelah istirahat memasuki les keempat, Pak Herman menunggu kedatangan siswa kelas 11 TI2 di lab elektronika industri. Kemudian siswa hadir dan memasuki ruangan. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Herman melakukan absensi terlebih dahulu. Ternyata Edi tidak masuk. Informasi dari teman-temannya bahwa Edi tadi masuk pada saat les 1 sampai dengan 3. Untuk menangani perilaku Edi yang tidak masuk pada jam pelajaran praktikum, maka Pak Herman memanggil Edi keesokan harinya. Mari kita saksikan video kasus kedua ini. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan masuk, Edi. Bapak manggil saya. Iya, benar. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, apa kabar, Edi? Baik, Pak. Bapak panggil kamu terkait dengan jam praktikum Bapak kemarin. Kamu tidak masuk, padahal les sebelum saya, les 1, 2, 3, kamu masuk. Benar, Pak. Saya bolos, tapi bukan hanya saya saja, Pak. Masih banyak teman dari jurusan lain yang bolos juga, Pak. Oh, begitu. Bapak tidak mau mencari siapa-siapa aja yang bolos, dan Bapak tidak mau tahu siapa yang memulai duluan. Setiap kita pasti punya salah dan Bapak yakin kita dapat memperbaikinya. Kalau boleh tahu, apa alasan Edi membolos? Saya ikutan membolos dengan teman jurusan lain, Pak. Karena saya takut menolak, takut tidak ditemani. Lagi pula saya belum mengerjakan tugas dari Bapak. Edi pasti punya alasan kenapa tidak menyelesaikan tugas dari saya. Iya, Pak, alasan saya tidak mengerjakan tugas dari Bapak karena di rumah ada acara, Pak. Baik, kalau begitu bagaimana solusinya menurut Edi supaya tugas dari Bapak itu bisa kamu selesaikan? Saya akan berdiskusi dengan teman saya dan mempunyai motivasi, semangat untuk belajar dan mengerjakan semua tugas dengan baik. Edi, masih ingat nggak waktu pertama kita masuk proses pembelajaran di semester awal, kita telah membuat keyakinan kelas? Masih, Pak. Nah, coba apa keyakinan kelas itu? Disiplin dan bertanggung jawab, Pak. Nah, kamu masih ingat? Bapak percaya Edi dapat melaksanakan keyakinan kelas ini dengan baik.
Siap Pak. Nah, seperti apa menurut Edi orang yang disiplin dan bertanggung jawab itu? Orang disiplin itu taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Orang bertanggung jawab mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, bagus. Kalau begitu, menurut Edi, apa solusi supaya tugas kamu ini bisa selesai? Kalau saya diberi kesempatan, saya minta tolong sama Bapak untuk memberikan saya waktu untuk mengerjakannya. Baik, boleh. Silahkan, Edi. Kamu kerjakan tugas dari Bapak. Kalau kamu kesulitan, boleh minta bantuan kepada teman-teman kamu yang sudah menyelesaikannya. Dan jadikanlah teman kamu itu sebagai tutor sebaya kamu, agar kiranya tugas nanti yang kamu selesaikan itu bisa lebih cepat dan benar. Setuju? Saya setuju Pak, saya minta maaf. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya janji tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Oke, kalau gitu. Yaudah kalau gitu saya izin pamit masuk ke kelas lagi ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Saya merasa dihargai, tidak dihukum dan tidak dipermalukan karena saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri, dan semangat kembali untuk terus belajar. Terima kasih Pak Herman.